Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mengobservasi tentang kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Al-Khairiyah Citangkil ini, yang dimana Ponpes Al-Khairiyah merupakan suatu tempat untuk menimba ilmu, khususnya ilmu agama. Baiklah, saya di sini akan mewawancarai salah satu santri yang telah menimba ilmu kurang lebih dari 5 tahun lamanya. Ini dengan santri, namanya siapa? Nama saya Ilham Mulia, Pak. Ilham Mulia. Iya. Dari kelas berapa Ilham Mulia? Dari alhamdulillah sekarang kelas 6 atau kelas 12 SMA gitu umumnya. Dipanggilnya kalau santri siapa? Kalau panggilan di sini sih panggil Ilham aja gitu. Akhi Ilham. Iya, Akhi Ilham gitu. Oke. Saya di sini ingin mewawancarai santri ya, khususnya santri Al-Khairiyah. Di sini saya ingin bertanya-tanya tentang kegiatan santri ataupun ruang lingkup kegiatan pondok di sini. Pertanyaan pertamanya itu, bagaimana keadaan kegiatan santri, mata pelajaran santri, akademik dan jam belajar santri pada tahun ini? Alhamdulillah gitu. Pada tahun ini akademik pembelajaran santri mulai membaik gitu dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena dengan kebijakan dan pertimbangan para ustadz-ustadz, kami di pondok dan atasan-atasan kami itu melihat daripada kondisi santri yang sebelumnya itu ada aturan belajar malam, Iya. sekarang sudah diganti ke belajar siang, karena itu mempertimbangkan santri setelah pulang sekolah itu biasanya apa ya, letih dan lesu gitu. Sehingga di pekerjaan yang terdapat di sekolah itu tidak bisa dikerjakan gitu. Dan kalau dulu malam itu dibuat untuk belajar mengajar para santri, dan dan hal itu membuat santri yang mempunyai pekerjaan rumah di sekolah itu mereka memberi alasan ke pihak sekolah bahwasanya mereka ini tidak bisa mengerjakan karena setelah KBM pondok, KBM malam gitu, itu mereka langsung tidur Ya, untuk beristirahat. Prosesnya ngantuk. Dan dalam kegiatan pondok itu kalau sekarang ini alhamdulillah sudah efisiens. Mulai dari kita bangun subuh tuh jam 3 dan dilanjut dengan sholat tahajud, sholat sunnah yang lainnya gitu. Setelah sholat tahajud kita langsung disambung dengan sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kita mempunyai kewajiban untuk mempelajari bahasa asing, bahasa Inggris dan juga bahasa Arab. Dan selain daripada bahasa Arab, kita juga belajar tahsin pada pagi hari. Tahsin itu di Senin, Selasa, dan Rabu. Bahasa Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Jadi tahsin itu terdapat 3 hari di pondok ini dan 4 hari itu digunakan untuk bahasa. Dan setelah bahasa, kita kalau di hari-hari sekolah gitu tuh, kita makan jam 6 pas. Jam 6.00 kita melaksanakan makan agar anak-anak setelah makan bisa bersih-bersih badan, mempersiapkan pelajaran dan mempersiapkan pakaian yang akan digunakan untuk ke sekolah gitu. Itu dari jam 6. Setelah makan kita bersiap-siap dan berangkat ke sekolah pada jam 6.20 gitu.
Sampai di sekolah kita mulai KBM di sekolah itu jam 7. Iya. Karena dari jam 6.20 sampai jam 7 itu kita melaksanakan sholat duha dan kegiatan-kegiatan yang diwajibkan gitu di sekolah oleh guru-guru dan lain sebagainya. Setelah sekolah kita pulang, di sini pulangnya zuhur, tidak seperti sekolah yang lainnya pulang jam 2 atau setelah asar gitu kan. Karena pada peraturan saat ini KBM dimajukan. Yang kalau dulu itu kita belajar malam, sekarang kita belajar siang. Karena pertimbangan dan kebijakan para ustadz yang kemarin, yang telah saya jelaskan yang tadi, bahwasannya KBM malam itu tidak efisien, sekarang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Gitu. Dan setelah itu kita KBM dari jam 1 gitu. Sebelum KBM kita makan siang dulu dari jam 12 sampai jam setengah 1. Jam setengah 1 semua santri prepare bersiap-siap untuk mengerjakan kegiatan belajar mengajar di pondok pelajaran agama itu. Itu dari jam 1 sampai jam 3. Setelah jam 3 anak-anak santri gitu yang terdapat di kelas masing-masing itu langsung digiring oleh ustadz langsung ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Jadi tidak ada waktu jeda untuk istirahat karena waktunya mepet sekali dengan jam yang telah ditentukan di jadwal jam sholat masjid gitu. Jadi kita langsung setelah KBM langsung digiring ke masjid dengan ustadz kami gitu. Setelah sholat asar biasa. Setelah sholat asar kita ngaji al-waqiahan bareng-bareng gitu. Setelah ngaji al-waqiah baru di situ anak-anak ada yang melatih skillnya, melatih keterampilannya, terus ada yang melatih kebugaran jasmani juga gitu untuk kebutuhan dirinya masing-masing gitu. Jadi dari setelah asar itu kira-kira jam 4 kurang sampai jam 5 itu kita menggunakan waktu itu untuk berolahraga atau meningkatkan keterampilan masing-masing. Setelah itu jam 5 kita melaksanakan makan sore. Makan sore jam 5 sampai jam kurang lebih jam setengah 6. Gitu. Jam setengah 6 santri-santri diperintahkan untuk segera melaksanakan kebersihan diri masing-masing dan kamarnya gitu. Setelah kita bebersih, kita dikirim untuk apel. Yang dimana apel itu untuk mengecek anggota masing-masing agar semuanya ke masjid gitulah. Karena setelah dipelajari dan diamati oleh ustadz kami, orang yang tidak ke masjid itu sudah pasti tidak sholat. Gitu. Makanya di sini di pondok kami, Pondok Al-Khairiyah Citangkil itu diadakan apel. Gitu. Setelah apel kita langsung ke masjid kita biasa tadarus masing-masing. Setelah itu sholat maghrib. Setelah sholat maghrib kita ada yang namanya holakoh. Holakoh itu belajar Quran bersama guru-guru gitu. Sampai sebelum isya gitu. Setelah itu kita melaksanakan sholat isya. Setelah sholat isya, nah disitulah di hari-hari biasa kita langsung free. Nggak ada kegiatan berarti? Iya, nggak ada kegiatan untuk pada tahun ini gitu. Karena KBM telah dialihkan ke siang gitu. Jadi dari jam 7 setelah isya itu jam 7 lewat lah sampai jam 10 itu waktu tidurnya santri. Dari jam 7 sampai jam 10 itu santri-santri menggunakan waktunya, ada yang untuk jajan, ada yang untuk menimba ilmu atau mengaji lagi kepada guru-guru yang lain gitu selain daripada waktu KBM yang siang tadi. Dan ada juga yang mempersiapkan untuk hari esok gitu tuh. Nah paling itu buat akademik. Kan tadi kan ada kata apel ya. Nah, apel itu kan berfungsinya untuk melihat anggotanya nih. Jadi anggotanya dicek nih. Jadi ada berapa anggotanya, ada yang alfa ataupun ada yang izin ataupun yang sakit. Nah, sistem apelnya itu kayak gimana gitu sistemnya? Apakah sistemnya kayak militer kah? Apakah kayak pramuka atau kayak gimana itu? Untuk yang namanya apel kali ini karena kita menggunakan yang namanya nama kesatrian. Yang kesatrian itu kepanjangan santri taruna. Di situ ada nama taruna. Yang dimana taruna itu lebih menjunjung tinggi nilai patriotisme. Santri taruna Islam Al-Khairiyah Citangkil. Nah taruna ini kita menggunakan apel sebagai menggunakan metode yang biasa digunakan oleh militer.
ada sebagai kepala pimpinan atas santri Mm-mm. yang disebut dengan batalion Sekalian. yang memimpin barisan. Mm-mm. Ada kompi yang memimpin seluruh kepala peleton, Mm-mm. gitu, ketua peleton. Mm-mm. Dan di bawah kompi ada ketua peleton. Ketua peleton ini yang memimpin anggotanya. Mm-mm. Biasanya masing-masing ketua peleton itu berisi 9 orang. 9 sampai 10 lah. 9, 10, 11, 12 sampai sekarang yang paling banyak. Dan itu terbagi menjadi 5 peleton. Mm-mm. Peleton 1, peleton 2, peleton 3, peleton 4, peleton 5 gitu. Ya. Dan kompi pun kita memiliki nama. Yang pertama, karena kita ini di ruang lingkup pondok pesantren, Ya. di mana pondok pesantren itu menjunjung tinggi namanya metode religius yang sangat tinggi, itu kita menggunakan nama yang pertama Kompi Abu Bakar Rashidik. Khalifah berarti nama Khalifah. Khalifah pertama setelah menggantikan Nabi. Mm-mm. Setelah Abu Bakar Rashidik, Umar gitu sebagai khalifah kedua. Ya. Setelah generasi Abu Bakar, setelah itu Utsman. Gitu. Jadi ada 3 kompi, Abu Bakar, Umar, Utsman gitu. Begitu pula yang santriwati juga menggunakan hal seperti itu, tetapi berbeda di kompi. Ya. Di kompi itu mereka menggunakan ada Siti Aisyah, ya, ada Siti Maryam, Mm-mm. terus ada apa lagi tuh, dan lain sebagainya, ulama-ulama perempuan yang hidup pada zaman Nabi yang berpengaruh sekali oleh perkembangan Islam. Jadi intinya mah fungsi dari peleton tuh apa ya? Untuk mengecek aja gitu kan, biar keciri nih orang yang apel ini otomatis akan mengikuti kegiatan sholat ataupun belajar. Iya, betul sekali. Kalau misalkan salah satu orang itu tidak ada, otomatis itu dianggap alpa gitu. Iya. Pastikan setiap pondok pesantren punya peraturan nih. Ketika seseorang itu tidak melaksanakan kegiatan apel, itu apa sanksinya dari situ? Sanksi dari itu tuh apa gitu tuh? Biasanya sanksi yang dipergunakan oleh koordinator bidang keamanan di sini, yaitu apabila tidak apel, itu kita menghukum pada malam Kamis Keramat. Ya, yang dimana malam Kamis Keramat itu malam penghukuman santri selama 1 minggu. Iya. Gitu. Jadi selama 1 minggu itu santri tidak melaksanakan apel atau tidak melaksanakan sholat, gitu. Itu berapa kali? Itu jumlah. Berbeda hitungannya apel dengan sholat. Kalau apel kita menghukumnya atau mengikopnya itu karena di sana di tempat apel kita itu ada beringin. Ya, betul, pohon beringin ya. Di tengah-tengah jalan itu ada beringin besar sekali. Gitu. Nah, di situ kita mengikop para santri untuk jalan jongkok. Ya. Jalan jongkok bersama. Bagi yang tidak mengikuti apel, itu jalan jongkok sebanyak 2 kali. Dan yang tidak mengikuti salat berjamaah itu 5 kali. Dan kegiatan-kegiatan yang lainnya misalnya tidak tahsin atau tidak mengikuti bahasa atau tidak lagi mengikuti, ya pokoknya mengikuti kegiatan-kegiatan pondok yang telah dirumuskan oleh para ustadz itu mengikuti apel. Ya. Ikop 2 kali berputar beringin. Gitu. Terus apakah berbeda dengan tahun-tahun yang sudah berlalu gitu kegiatan pondok zaman sekarang sama tahun 2023 kemarin? Mungkin berbeda yang telah saya ucapkan di awal tadi. Pada saat saya di tahun 2023 kemarin, jauh-jauh kita 2023, itu banyak sekali dilema peraturan pondok. Iya. Dan peraturan pondok itu berubah pada tahun 2024 ini. 2024 peraturan pondok semuanya dibersihkan, peraturannya dibenahi sebaik mungkin. Iya, dievaluasi lah gitu kan. Iya, dievaluasi dan dibenahi, dan itu terjadi di tahun 2022. Peraturan pondok semuanya berubah. Dimulai dari KBM yang saya sebutkan tadi, yang tadinya malam menjadi siang. Iya. Setelah itu ada juga pondok pagi siang, terus juga yang dulunya Ponpes Al-Heriyah ini menerima siswa atau santri dari SMK dan SMA. Oh iya. Gitu. Pada tahun 2022 itu diwajibkan semuanya MA dan MTS, tidak ada SMP. Karena MTS sama MA itu bergabung akademiknya dengan pondok. Gitu.
Jadi agar tidak berpisah akademiknya, maka diwajibkan MTS sama MA jika ingin pondok. Dan apa sih namanya, ada juga perubahan peraturan PP dan tidak PP gitu. Apa itu PP itu? PP itu pulang pergi, Pulang gitu. pergi. Anak luar, anak yang dari luar, Ya. gitu. Itu datang ke sekolah hanya untuk sekolah gitu. Setelah itu pulang. Oh gitu. Jadi bukan anak santri ibaratnya. Bukan. Kalau anak santri itu berangkat dari pondok ke sekolah, setelah ke sekolah pulang lagi ke pondok. Berbedanya di situ. Iya ya. Pada tahun 2022 itu berubah. MA dan MTS tidak lagi, anak PP tidak lagi diwajibkan untuk mondok. Tapi anak PP tidak lagi diwajibkan untuk sekolah di MA dan MTS. Iya ya. Jika ingin sekolah di MA dan MTS, itu harus mondok terlebih dahulu sebagai syarat utama. Iya ya. Gitu. Karena juga kan apa ya, untuk menghindari gitu kan. Iya. Kan rata-rata pondok pesantren itu kalau misalkan ada yang keluar masuk, ada akan mengakibatkan apa ya, pikiran negatif buat anak pondok gitu. Iya, Contohnya kan ada anak PP nih, otomatis dia nggak mungkin nggak bawa HP ataupun kendaraan. Iya. Nah, untuk menghindari itu makanya itu anak santri, mau itu cewek-cewek, ketika sekolah di MTS Al-Heri ataupun DMA itu wajib mondok. Iya, Jadi PP harus dihapuskan itu kan. Iya benar. Tapi ada gitu khusus SMA SMK itu khusus anak PP gitu. Iya betul Oh. sekali. Berarti kalau anak pondok ke SMK atau SMA boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Alasannya kenapa gitu? Karena ya kita melihat apa sih namanya, pertimbangan. Dipertimbangkan misalnya rata-rata anak SMA dan anak SMK itu apa sih namanya, paling banyaknya gitu. Iya, anak-anak di SMA dan SMK itu anak PP. Iya. Gitu. Semenjak lama pun saya di sini semenjak kelas 7 MTS gitu. Anak SMA dan SMK gitu. Itu lebih banyak anak PP-nya daripada anak pondok. Oke. Gitu. Jadi nilai negatifnya seperti yang kakak bilang tadi, banyak nilai negatif yang akan berimbas kepada santri gitu. Pada anak PP. Terus kapan dikeluarkannya peraturan seperti itu gitu? Peraturan seperti itu mungkin peraturan ini berubah-ubah gitu. Iya. Enggak stuck di situ gitu. Iya. Mulai dari peraturan apa sih namanya, KBM. Iya. Itu baru tahun ini, baru tahun 2022 itulah gitu. Anak PP gitu 2022 juga. Terus peraturan apel itu udah lama sekali. Bahkan sebelum saya masuk pondok peraturan itu sudah mulai gitu. Ditetapkan memang. Ya ditetapkan. Terus juga peraturan apa sih namanya, hukum-hukuman IQOP seperti itu. Dan itu berlaku kadang berubah-berubah tahun gitu. Iya, iya. Kadang IQOP itu ukurannya segini karena kita melihat kemampuan daripada santri itu. Iya, iya benar. Apa sih namanya, kuat atau tidak gitu untuk melaksanakan hukuman tersebut. Jadi jangan sampai kita memaksa gitu. Ya. Terus mengapa peraturan Ponpes Al-Heriah itu bisa berubah di setiap tahunnya? Karena dari atasan, karena kita di sini ikut kepada atasan, yang dimana pondok ini oke lah, karena yang sedang Anda kunjungi ini adalah yayasan. Ya. Yang dimana yayasan ini punya organisasi lagi. Ya. Yayasan di bawah yayasan pondok. Jadi pondok ini di bawah naungan yayasan. Oh gitu. Gitu. Jadi peraturan yang semuanya itu diluncurkan kepada pondok itu sebagian ada yang dari yayasan. Ya. Dan ada juga setengah kebijakan yang dari pondok direkomendasikan ke yayasan dan yayasan menyetujui gitu. Oke. Jadi peraturan ini ya begitulah, dari atasan kita, kebijakan yang dimana kebijakan itu sesuai sekali dengan kualitas dan inovasi-inovasi santri yang berkembang sekarang. Kan di sini kan ada santriwan dan santriwati kan, Iya. otomatis dipisah gitu kan, ininya asramanya. Nah, di mana asrama santri, tempat belajar santri, sekretariat pondok, tempat makan dan tempat berkumpulnya santri. Jadi kalau di sini disebutnya asrama. Asrama. Askan. Iya.
ya. Maskan. Maskan. Yang dimana di sini maskan itu ada 3. Ada maskan untuk santri putra A, Ya. ada maskan untuk santri putra B. Tapi kalau maskan untuk santriwati itu hanya 1. Kenapa santri putra ini dibedakan gitu asramanya? Karena kita melihat daripada letak geografis bangunan kita gitu, bahwasannya ya asrama putranya harus dibagi 2 gitu. Asrama putra harus dibagi 2 karena melihat volume daripada kamarnya ini, bila kita satukan asrama putra maka akan timbulnya numpuk gitu. Nanti jadinya acak-acakan. Sedangkan asrama putri hanya terdapat 1, itu emang letak geografisnya sangat luas sekali gitu, dan cakupan 2 kali lipat daripada Santri putra. Iya, santri putra. Pondok santri putra. Makanya santriwati itu hanya 1 maskannya, tapi luas gitu. Cukup untuk seluruh santri yang ada di ponpes ini. Berarti kebanyakannya santriwati di sini. Iya. Makanya itu kita dibagi menjadi 2 maskan gitu untuk putra. Ada asrama atas. Asrama atas itu letaknya di dekat Beringin itulah, baru masuk pondok udah kelihatan asrama atas. Asrama bawah itu masuk gapura agak ke bawah dikit, itu ada asrama bawah sebelah kanan yang gede. Nah, asrama putri itu di sebelah kanan lagi yang besar, yang di belakang tempat berkumpul atau disebut dengan anjungan. Itu asrama putri, dan itu cakupannya luas sekali. Setelah itu di mana tempat berkumpul santri? Di anjungan. Di anjungan kita ini alhamdulillah cukup luas dan cukup untuk menampung seluruh santri yang ada di pondok ini. Gitu. Jadi tempat itu kita jadikan tempat berkumpul untuk membahas atau mengevaluasi dan mendengar nasihat-nasihat dari pengasuh kami. Gitu. Dan tempat makan kita juga ada gitu, yaitu hampir disatukan dengan anjungan tapi berbeda tempat untuk tempat berkumpul gitu. Misalnya tempat makan tuh di atas, kan kita anjungan itu ada 3 lantai. Lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Ini bukan ada lantai ada tangganya yang tinggi itu ya. Sekat lah bahasanya. Ya, ada sekatnya. Lantai 1 itu untuk makan, untuk makan para santri. Lantai 2 itu untuk tempat kumpulan gitu. Lantai 3 biasanya digunakan untuk sholat berjamaah ketika hari Senin dan Kamis. Karena hari Senin dan Kamis itu terdapat puasa dan sekaligus menambah kualitas santri, yaitu dengan berkhutbah dan menjadi pembawa acara atau MC gitu. Berarti ada pidatonya gitu. Terus juga kesekretariatan pondok itu pas sekali ada di depan Pintu utama. Iya, baru masuk ke pondok itu ada bulatan beringin pas sebelah kanannya. Gitu. Di situ ada diwan bahasa kami. Kantor ya. Kantor. Kantor pondok. Di situ tempat para asatidz dan asatidzah untuk mendiskusikan perkembangan pondok. Gitu. Terus tempat belajar santrinya itu di mana tempatnya? Tempat belajar santri kita terbagi-bagi. Gitu. Kita di sini ada 3 objek tempat belajar. Yang pertama ada di masjid, ada di asrama, dan juga ada di tempat kumpul tadi di anjungan. Gitu. Yang tempat sholat tadi. Gitu. Dan kita karena 3 tempat ini kita kebagi menjadi 6 kelas. 6 kelas. Gitu. Yang satunya itu 7 lah. Yang kelas akhir ini kelas paling tinggi. Kelas 2 gitu. Jadi kita di sini pakainya kelas 1 A, B, C, D, E, F. Banyak. A, B, C, D, E, F. Gitu sampai F gitu. Dan kita membagi dari A sampai F ini banyak gitu pembaginya. Kelas 1 F terdapat di kelas asrama. Kelas 1 E ada di anjungan. Kelas 1 D itu ada di anjungan juga, tempat berkumpul tadi. Jadi di anjungan itu ada 2 kelas mencakupnya. Gitu. Kelas 1 C. Kelas 1 C itu ada di masjid. Masjidnya itu kita di atas, karena masjid memiliki 2 lantai, kita menggunakan lantai atas gitu, agar tidak mengganggu para jamaah yang ingin sholat ketika selain daripada waktu sholat gitu.
di lantai atas. Itu kelas C di atas, kelas B juga di atas, dan kelas A juga di atas gitu. Kelas 2 itu berbeda. Dia di tempat penjemukan putri gitu. Tempat penjemukan putrinya di mana? Itu di belakang Diwan, di belakang kantor. Itu di situ ada ruang tunggu seperti apa sih namanya? Ya tempat RT gitulah bahasa kaminya mah, ruang tunggu gitu, tempat penjemukan para santriwati. Itu di situ kami untuk melaksanakan KBM. Itu kan sini sistemnya salafi apa modern? Di sini menggunakan sistem modern salafi. Kita berbasis modern, gitu. Tapi kita menggunakan metode akademiknya salafi. Modernnya kita terdapat bahasa, gitu, untuk digunakan dalam sehari-hari. Salafinya kita mempunyai belajar kitab kuning, sorogan dan bandungan. Gitu. Itu sini kan bahasanya ada bahasa Inggris sama bahasa Arab. Nah, sedangkan salafinya ada kitab kuning. Nah, otomatis kitab kuning ini dipelajarin kan di KBM. Nah, itu kitab apa aja gitu yang dipelajarin santri-santri di sini? Kalau kitab salafi itu ada matan takrib. Matan takrib itu untuk anak-anak yang inilah, yang baru masuk gitu. Yang baru belajar gitu. Matan takrib. Dasar. Matan takrib, talim talim sebagai kitab akhlaknya. Kitab fikihnya itu tadi matan takrib, kitab akhlaknya talim talim. Kitab akidahnya kita menggunakan Aqidatul Awam sebagai kelas yang baru pemula. Terus setelah itu ada imla gitu, belajar imla ya di awal. Terus juga kita menggunakan matan jurmiyah gitu. Karena nanti amilnya kan harusnya sebagai terdapat tingkatan gitu. Harusnya amil dulu baru jurmiyah. Ini kenapa kita langsung mempelajari jurmiyah gitu. Nanti amil ini menyusul ketika kita membandongan gitu. Sorogan lah gitu. Jadi kita belajar jurmiyah di kelas, tapi pas lagi sorogan kita mempelajari amil gitu. Jadi kebagi. Jadi tingkatannya standar gitu lah. Nggak ada berat sebelah. Kita belajar amiliyah dan belajar jurmiyah juga. Terus belajar jurmiyah, setelah itu juga ada matan tasrif. Matan tasrif sebagai penyempurna nahu gitu. Karena ada satu kaul itu nahu itu bapaknya ilmu, dan sorof itu ibunya gitu. Jadi pasangan berarti. Kalau ada ibu harus ada ayah gitu. Jangan sampai terpisah antara keduanya ini gitu. Terus ada lagi tajwid. Tajwid kita menggunakan kitab Tuhfatul Atfal. Tuhfatul Atfal ini tajwidnya sangat bagus itu dan sangat sempurna gitu untuk para pemula gitu. Sebelum kita melanjut ke tingkat selanjutnya gitu. Berbeda lagi dengan kelas 2 gitu. Kelas yang sudah belajar untuk mafhum gitu tuh, untuk paham sekali terkait pelajaran pondok. Itu fikihnya menggunakan Fathul Qorib, cara daripada Matan Goyah gitu. Dan tauhidnya juga menggunakan kitab Matan Nurul Zolam. Nurul Zolam itu syarah daripada kitab Aqidatul Awam gitu. Jadi pas suflanya kita belajar Aqidatul Awam, pas ulianya kelas lebih tinggi kita belajar Nurul Zolam gitu. Setelah itu yang berbeda lagi, ada hadis. Hadis di kelas sufla gitu, di kelas bawah itu hanya menggunakan hadis kontemporer gitu. Sedangkan kalau kelas 2 itu dia mempelajari Minhatul Mughis. Dari mulai rawi gitu, rawinya siapa, matanya apa gitu tuh. Terus tingkatan-tingkatannya itu apa, dari sahih, hasan lidatihi, sahih li ghairihi, dhaif, maudhu gitu. Itu di kelas 2 dipelajari gitu. Karena itu lumayan sih udah mempelajarinya gitu. Solid berarti ya kalau Iya, sudah ke tingkat. kelas 2 gitu. Terus juga kalau di kelas 2 itu tasrif kita dibagi menjadi 3. Tasrif itu dibagi menjadi 3. Ada pembedahan kalimat secara langsung, itu menggunakan elal. Qawaidul elal. Kita menggunakan kitab itu.
dan ada juga kita melihat daripada makna gitu. Dan atau bina-bina gitu. Yang di matan bina itu bisa dijelaskan wabina uhu lita jati goliban gitu. Bina-binanya yang kita pelajari itu kita menggunakan kitab matan bina gitu. Dan nazom daripada kitab tasrif ini kita menggunakan nazom maksud gitu. Jadi udah kelas 2 itu semua materi kelas 1 dipecah menjadi terbagi-bagi gitu. Jadi udah kelas atas gitu semakin sulit gitu, dan tantangannya semakin berat. Terus otomatis kan di sini pondok pesantren tuh mempunyai gitu kayak pengasuh atau pendiri gitu kan. Di sini tuh siapa gitu? Tahun 2024 ini siapa pengasuh pondok pesantren Al-Khairiyah ini? Pada tahun ini mudir ma'had kita atau pengasuh pondok kita yaitu Kiai Alwian Qasid Syam'un gitu. Yang dimana Kiai Alwian ini merupakan cucu daripada pendiri Al-Khairiyah yaitu Kiai Samun. Gitu. Jadi Kiai Samun mempunyai anaknya ini namanya Ki Qasid, dan Ki Qasid mempunyai anak yang bernama Kiai Alwian. Jadi nasabnya tidak jauh gitu dari dari pendiri Al-Khairiyah gitu. Dan pendiri Al-Khairiyah ini mempunyai alasan kenapa Al-Khairiyah menggunakan sistem taruna. Karena pendiri pondok pesantren Al-Khairiyah itu seorang ulama. Dia seorang ulama dan seorang pahlawan juga Makanya pada kitab sejarah Al-Khairiyah itu pendiri pondoknya memiliki titel Brigadir Jenderal Kiai Haji Samun. Jadi dia mempunyai sandangan Brigadir Jenderal sebagai komandan peta peta pembela tanah air. Dan beliau juga disandangkan dengan titel Kiai. Gitu. Hebat berarti ya Kiai Alwian ini. Orang militer ternyata pendiri pondok juga gitu. Terus kan pondok pesantren ini udah lama pasti berdirinya. Itu Brigjen Kiai Samun ini sudah meninggal atau belum pada saat ini? Sudah meninggal gitu. Beliau wafat pada saat bertempur di Cacaban Anyar gitu. Dan diwafatkannya juga di Kamasan Anyar. Iya, di Kamasan Anyar, di situ tempat pemakaman beliau. Oke, mungkin itu hasil observasi yang telah saya lakukan dengan cara mewawancarai salah satu santri Ponpes Al-Khairiyah Citangkil. Jadi kesimpulannya pada observasi ini adalah Ponpes yang merupakan tempat belajar dan menimba ilmu para pencari ilmu, khususnya santri, merupakan tempat terbaik. Mungkin itu saja dari observasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.